Forum Komunikasi Kepala Sekolah atau FKKS SMA MA Muhammadiyah se-Jawa Tengah menyelenggarakan workshop branding sekolah dan penyusunan roadmap atau peta jalan menuju pencapaian branding. Kegiatan workshop digelar di Pendopo Pengayoman Temanggung, menghadirkan inspirator metamorfosis dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sebagai narasumber. Workshop branding sekolah SMA MA Muhammadiyah dan penyusunan roadmap diselenggarakan oleh Forum Komunikasi Kepala Sekolah FKKS SMA MA Muhammadiyah Jawa Tengah di Pendopo Pengayoman Temanggung Rabu 17 November 2021. Hadir dalam kegiatan tersebut pengurus Dikdasmen Wilayah Jawa Tengah, Ketua FKKS SMA MA Muhammadiyah Jawa Tengah, para kepala SMA MA Muhammadiyah se-Jawa Tengah, dan seluruh tenaga kependidikan dari SMA Muhammadiyah 1 Temanggung sebagai tuan rumah. Ada dua narasumber workshop yang dihadirkan dengan topik bahasan membedah langkah-langkah membuat branding sekolah dan menyusun roadmap atau peta jalan mencapai tujuan. Dua narasumber tersebut adalah Hadi Irianto, inspirator metaforis, yang juga dosen Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dan Ajuslan Krebun dari Tegal, Jawa Tengah. Ketua FKKS SMA MA Muhammadiyah Jawa Tengah Aris Munawar mengatakan pembentukan branding sekolah Muhammadiyah sangat perlu dilakukan agar sekolah mampu bersaing untuk mendapatkan apresiasi masyarakat. Jadi masing-masing sekolah, baik SMA maupun MA, itu harus punya sesuatu yang berbeda, sesuatu yang membuat orang tertarik dengan sekolah itu, sehingga branding itu penting bagi masing-masing sekolah agar sekolah menjadi diminati oleh masyarakat. Lalu yang berkaitan dengan peta jalan itu adalah apa yang akan kita tuju 4 tahun ke depan, apa yang harus kita lakukan. Per tahun kita harus sudah punya gambaran, sehingga sekolah itu harus punya peta jalan mau kemana, mau SMA itu mau dibawa, sehingga menjadi sekolah yang hebat, menjadi sekolah yang unggul, dimulai dari langkah yang pertama. Saya melihat sekolah-sekolah Muhammadiyah, baik SMA maupun MA Muhammadiyah se-Jawa Tengah, sudah punya branding masing-masing, tapi barangkali masih, istilah orang, masih malu-malu, belum berani menampilkan bahwa sebenarnya masing-masing sekolah, baik itu sekolah maupun madrasah, harus mulai hari ini harus berani menampilkan brandingnya dalam wujud ke media sosial yang lebih luas gitu. Sementara itu Hadi Irianto sang inspirator metamorfosis menegaskan branding sekolah harus memperhatikan parameter pertumbuhan dan harus didukung dengan upaya menjual yang efektif. Kemudian pikirkan benefit atau manfaat dan menciptakan daya tarik. Selanjutnya, bangun kepuasan siswa dan orang tua dengan memberikan surprise yang tidak disangka-sangka oleh siswa dan orang tua. Ya, terima kasih ya. Sekolah-sekolah favorit ya itu boleh saja tetap berada pada strata itu kalau memiliki satu ya kemampuan adaptasi. Ya, kemudian yang kedua adalah kemampuan inovasi. Itu dia akan terus berumur panjang ya. Tetapi ketika sudah berlabel favorit, kemudian terlena, ya, kemudian dia merasa nyaman pada zona itu, tidak melakukan banyak perubahan apa-apa, ya nasibnya nanti bisa kayak dinosaurus, bisa kayak yang lain ya, yang dulu itu hebat tapi kemudian lama-lama ditinggalkan orang. Nah, kemudian bagi sekolah-sekolah yang relatif masih baru, ya, itu tentu saja semuanya berangkat dari blueprint tadi. Ya, jadi brand yang mau diwujudkan itu seperti apa, itu harus ada blueprintnya itu. Ya, blueprintnya itu adalah soal pilihan ya. Misalnya apa sih yang mau ditawarkan kepada masyarakat, itu harus jelas. Ya, walaupun itu hanya satu mungkin dua keunggulan, tapi itu harus dirumuskan. Ya, sehingga nanti akhirnya orang akan melihat bahwa sekolah ini punya misi yang jelas, punya keunggulan yang jelas, sehingga mereka itu menjadi tertarik ya, walaupun ini masih baru tapi kayaknya menjanjikan sesuatu yang berbeda. Saya kira itu ya. Tujuan branding adalah mempopulerkan keberadaan sekolah agar menjadi pilihan pertama karena tingkat loyalitas yang tinggi terhadap sekolah.
Sementara itu, pengurus Dikdasmen Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah Sutomo mengatakan, sekolah Muhammadiyah harus bisa berkreasi dan bahkan menciptakan kejuaraan baik akademis maupun ismuba atau keislaman dan kemuhammadiyahan. Beserta keluarganya. Sekolah negeri tetapi manajemennya adalah swasta. Karena sekolah swasta itu kalau tidak manajemen baik tidak akan laku. Padahal kalau di negeri tanpa manajemen biasa saja dia akan datang. Mengapa? Karena bisa gratis dan bisa memacu ke sana. Tetapi kalau di swasta tanpa manajemen yang baik, ide yang baik, branding yang baik tidak akan dapat murid. Oleh karena itu, setiap saya berbicara pasti menggunakan manajemen swasta, karena manajemen swasta adalah nilai jualnya tinggi, harus ada yang kita jual. Sekolah harus jujur, kemudian alumninya harus jujur dan membangun bangsa. Dia harus bisa menjadi contoh suri teladan di masyarakatnya, itu harus. Nah, kemudian peduli lingkungan, kita harus tahu tempat kita bersekolah, tempat kita untuk mengajar, maka kita harus baik dengan lingkungan. Kita sapa lingkungan, berdekat, kita sapa lingkungan sejauh, sehingga apa? Sehingga sekolah kita nanti jadi ramah di masyarakat. Setelah peserta menerima materi tentang pentingnya branding, kemudian mendapatkan pencerahan bagaimana membuat roadmap atau peta jalan agar branding sekolah yang dibuat dapat mencapai tujuan sesuai visi misi sekolah. Budi HP memberitakan dari Temanggung, Jawa Tengah.